Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Kamil Maulana Mansur dari program studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi studi kelayakan bisnis. Nah, kita mulai dari materi pertama, yaitu penyelesaian dana bermasalah. Nah, teman-teman sekalian, penyaluran dana bermasalah adalah kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Dalam bank syariah, penyelesaian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah, bukan semata-mata mencari keuntungan semata. Adapun beberapa langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama itu scheduling atau penjadwalan ulang terkait pembiayaannya. Yang kedua structuring yaitu perubahan struktur pembiayaan. Yang ketiga conditioning yaitu perubahan syarat pembiayaan tanpa mengubah pokok akad. Jika semua upaya gagal, penyelesaian dapat dilakukan melalui penjualan agunan atau jalur hukum sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk materi kedua yaitu analisis kelayakan pembiayaan syariah. Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah melakukan analisis agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki risiko yang rendah. Analisis umumnya menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, yaitu menilai kejujuran dan tanggung jawab nasabah, ada capacity, yaitu kemampuan membayar. Yang ketiga ada kapital, kondisi modal usaha, ada kolateral yaitu jaminan apabila diperlukan. Dan yang kelima ada condition of economy, kondisi ekonomi dan prospek usaha. Selain itu, bank juga memastikan bahwa usaha yang dibiayai itu halal, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, teman-teman sekalian. Nah, kita masuk pada materi ketiga yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Nah, teman-teman sekalian, kebijakan pembiayaan bertujuan untuk menjaga keamanan dana masyarakat sekaligus mendukung perkembangan ekonomi. Nah, beberapa prinsip kebijakan pembiayaan yaitu yang pertama itu sesuai syariah, mengutamakan kehati-hatian, ada transparan dan adil. Teknik pembiayaan dilakukan melalui berbagai akad, seperti kayak akad murabahah atau jual beli, ada mudharabah atau bagi hasil, atau musyarakah kerjasama modal. Adapun juga dengan seperti salam dan ijarah atau sewa. Pemilihan akad disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Nah, kita masuk pada materi keempat yaitu mengaplikasikan pembiayaan bagi hasil atau mudharabah. Nah, mudharabah sendiri ini merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Nah, teman-teman sekalian, dalam akad ini itu bank bertindak sebagai sahibul mal, yaitu pemilik modal atau penyedia dana. Adapun nasabah bertindak sebagai mudharib, yaitu pengelola usaha. Keuntungan ini dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Apabila usaha mengalami kerugian karena risiko bisnis, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Namun, jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan berbagai risiko dalam Islam. Nah, kita masuk pada materi kelima yaitu pembiayaan murabahah di bank syariah. Murabahah ini adalah akad jual beli, di mana bank membeli barang yang membutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Contohnya itu kayak nasabah ini mau beli sepeda motor dengan harga 20 juta. Nah,
Bank membeli motor tersebut, lalu menjual kepada nasabah dengan harga 22 juta yang dapat dicicil sesuai dengan kesepakatannya. Keuntungan bank berasal dari margin penjualan, bukan dari bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi ke-6 yaitu Bai as-Salam dalam perbankan syariah. Bai as-Salam adalah akad jual beli, di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian. Contohnya itu kayak bank membayar terlebih dahulu kepada petani untuk membeli hasil panen yang akan dipanen beberapa bulan kemudian. Manfaat akad salam ini antara lain seperti membantu petani memperoleh modal, kemudian memberikan kepastian pembelian hasil panen, kemudian mendukung sektor sesuai prinsip ekonomi Islam. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah presentasi kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.